إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat ini, pertama-tama tentunya khatib mengingatkan khatib pribadi secara khusus dan umumnya para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian semua bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini ma'asyiral muslimin mengingatkan kita akan kisah 3 orang yang tidak ikut berperang. Dia adalah sahabat Nabi yang mulia Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga tidak ikut berperang pada perang Tabuk, peperangan yang disebut dengan Al-Usrah, kesulitan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat itu mengalami berbagai macam kesulitan, musuh yang banyak dan jarak tempuh yang jauh dari kota Madinah, kurang lebih sekitar 700-an kilometer. Kesulitan bekal makanan, kesulitan air untuk bekal minuman, dan kesulitan kendaraan untuk mencapai ke sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerintahkan para sahabat agar bersiap-siap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat agar berinfak. Maka satu persatu dari kalangan para sahabat berinfak untuk membiayai pasukan perang Tabuk. Mereka membawa apa yang bisa diinfakkan sesuai dengan kemampuannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu beliau mengatakan, demi Allah, hari ini aku ingin mengalahkan Abu Bakar dalam berbuat kebaikan. Maka Umar mengumpulkan hartanya. Umar bawa separuh hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diinfakkan.
Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab, seperti ini pula wahai Rasulullah. Ternyata setelah itu datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya di jalan Allah, dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disedekahkan. Maka Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dengan penuh keimanan Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar yang menyaksikan kemudian mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku tidak mampu menyaingi Abu Bakar. Namun karena perbekalan yang dibutuhkan sangat banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memotivasi para sahabatnya, man jahaza zaisal usrah falahul jannah. Siapa saja yang membiayai pasukan usrah, pasukan perang Tabuk, maka baginya surga. Maka disinilah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membawa 1000 dinar. 1 dinar saat ini nilainya 4,25 gram emas. Jika harga emas 1 juta saja per gramnya, maka sudah bisa dibayangkan berapa jumlah yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jumlah yang begitu banyak. Namun ternyata Utsman tidak hanya menginfakkan itu. Utsman juga menyiapkan kendaraan dan beberapa perlengkapan perangnya untuk disedekahkan, untuk membiayai pasukan usrah, pasukan perang Tabuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana luar biasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam berinfak di jalan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak membahayakan Utsman bin Affan apa yang beliau lakukan setelah hari ini. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menuju Tabuk. Namun Ka'ab bin Malik beserta 2 sahabat ini tidak langsung ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Malik beliau mengatakan, atajahazu ba'dahu biyaum au biyaumain. Aku akan bersiap 1 hari setelah ini atau 2 hari, insya Allah masih bisa menyusul. Ka'ab bin Malik menunda, nanti saja besok. Datang esok harinya, beliau tunda lagi, nanti saja besok, insya Allah saya masih bisa nyusul. Karena saat ini Ka'ab bin Malik memiliki 2 ekor kendaraan yang sebelumnya beliau tidak pernah memiliki 2 ekor kendaraan kecuali pada saat perang Tabuk itu. Maka Ka'ab bin Malik menunda, nanti saja besok. Datang esoknya lagi, nanti saja besok. Nanti saja besok. Terus begitu sampai hilang kesempatan dan tidak bisa lagi Ka'ab bin Malik untuk mengejar dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ikut perang Tabuk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, waktu berlalu. Kemudian tersiar kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan kembali dari Tabuk menuju Madinah. Disinilah Ka'ab bin Malik merasakan kegelisahan, bingung. Apa yang akan dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Ka'ab akan membuat-buat atau mencari-cari alasan yang penting disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya orang munafik? Ataukah beliau jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan resiko yang siap beliau tanggung? Kekhawatirannya, kesedihannya, kegelisahannya semakin berkecamuk.
di dalam diri Ka'ab sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Dan orang-orang yang tidak ikut berperang kemudian satu persatu menyampaikan uzurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik membuat-buat alasan, mencari-cari alasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada mereka, semoga Allah mengampuni kalian. Karena Nabi menghukumi secara zahir apa yang diucapkan. Nabi menyerahkan apa yang tersembunyi kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tersenyum sinis, tersenyum marah kepada Ka'ab. Nabi bertanya kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, bukankah engkau telah menyiapkan kendaraanmu?" Maka Ka'ab memilih untuk jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, jika aku berhadapan dengan orang selain dirimu, maka aku bisa untuk mencari-cari alasan agar diberikan uzur. Tapi aku berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Dan Ka'ab menyampaikan bahwa tidak ada yang menghalangi Ka'ab untuk berangkat. Tidak ada uzur syar'i untuk tidak ikut berperang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Amma hadza faqad shadaq." Kalau ini alasannya, maka ini telah benar. Ini jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Maka bangunlah engkau, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala berikan keputusan untukmu. Dan orang selain Ka'ab, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' mengungkapkan kejujurannya tidak ikut berperang. Tidak ada alasan, tidak ada uzur syar'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan para sahabat agar tidak ada satupun dari para sahabat berbicara dengan mereka bertiga. Maka Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' merasakan kesedihan yang luar biasa sampai-sampai mereka tidak kuat menahan kesedihan itu. Mereka tidak berani keluar rumah. Namun Ka'ab bin Malik masih berusaha untuk keluar rumah, berjalan ke pasar, berjalan ke masjid. Sampai akhirnya Ka'ab menemui Abu Qatadah, saudaranya, saudara yang sangat Ka'ab cintai. Abu Qatadah tidak sedikit pun mengajak Ka'ab untuk berbicara. Maka Ka'ab mengatakan kepada Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, ansyuruka billah, hal ta'lamuni anni uhibbullah wa rasulah." Bukankah kau tahu betapa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Tapi Abu Qatadah diam, tidak menjawab karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Qatadah, aku bersumpah demi Allah, bukankah engkau tahu betapa cintanya aku kepada Allah dan Rasulnya?" Abu Qatadah tetap diam. Ka'ab terus bertanya kepada Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, bukankah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasulnya?" Maka Abu Qatadah menjawab dengan sikat, "Allahu a'lam." Allah yang lebih tahu. Di sini Ka'ab merasakan kesedihan yang luar biasa. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang sangat mereka cintai, bahkan keluarga yang mereka cintai, mengucilkannya, tidak mau berbicara dengannya. Di sini berlinang air mata Ka'ab. Terus hari demi hari berlalu sampai ke 40 hari. Mereka bertiga dikucilkan,
Dan datang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjauhi istri mereka. Dan terus begitu. Mereka merasakan kesedihan yang luar biasa karena orang-orang yang sangat mereka cintai mengucilkannya, menjauhinya. Tapi tidak ada yang mereka lakukan kecuali terus bertaubat kepada Allah, memohon ampunan, terus menangis, bertaubat dan menyesali perbuatannya sampai hari ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, tentang 3 orang yang tidak ikut berperang. Hatta idza taqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dunia yang begitu luasnya terasa sempit untuk mereka. Wa daqat 'alaihim anfusuhum. Dan jiwa mereka pun juga terasa sempit karena orang-orang yang sangat mereka cintai menjauhi mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka menyangka bahwa tidak ada jalan keluar kecuali mereka terus bertaubat kepada Allah, terus berlindung kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima taubat mereka bertiga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kisah singkat ini memberikan banyak pelajaran. Di antaranya, sebagai manusia tentunya tidak lepas dari perbuatan dosa. Seseorang bisa tergelincir dalam maksiat. Maka kita belajar dari Ka'ab bin Malik. Pada saat dia tergelincir dalam dosa, melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dia ikut berperang tapi tidak. Maka Ka'ab memilih untuk jujur, memilih untuk berkata benar. Inilah seharusnya orang-orang yang beriman. Walaupun pahit akibatnya, harus terus menjaga kejujuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullah lakana khairal lahum." Kalau sekiranya dia jujur, maka itu lebih baik bagi mereka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, dahulu seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berperang. Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata mendapatkan kemenangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membagikan ghanimah untuknya. Tetapi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan ini tujuanku untuk berperang. Tujuanku untuk berperang adalah aku ingin mati syahid dan masuk ke dalam surga." Ternyata setelah beberapa waktu berlalu, terjadi peperangan berikutnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat orang ini meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqallah fa saddaqah." Dia jujur akan niatnya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal afaf wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.